Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Yogi. Jadi dalam video kali ini, saya coba membedah isi e-book saya dengan judul Regresi Linier Berganda dengan Software Stata, di mana contoh dan penyelesaian data keuangan. Jadi dalam video ini, saya coba mempraktekkan untuk contoh kasus pengaruh ROA, ROE terhadap harga saham, di mana datanya itu data perusahaan infrastruktur, utilitas, dan transportasi. Nah, saya akan praktekkan menggunakan Stata. Nah, bahan dari video ini semua, bahannya, itu teman-teman bisa download gratis di website www.statcomat.com. Ini websitenya. Teman-teman tinggal menuju ke bagian yang ini, regresi linier berganda dengan software Stata. Teman-teman bisa download gratis e-booknya di sini. Nah, yang saya bahas di sini adalah bab satunya. Ini e-booknya ya. Nah, saya akan bahas untuk contoh kasus di bab 1. Pengaruh ROA, ROE terhadap harga saham, di mana kita menggunakan data perusahaan infrastruktur, utilitas, dan transportasi. Kita akan menggunakan software Stata. Jadi, di sini ada beberapa bagian, ada contoh kasus, penyelesaian dengan software Stata, gimana cara kita inputnya, sampai nanti kita uji signifikansi pengaruh, seperti itu. Nah, kita mulai aja langsung ke contoh kasusnya. Bab 1. Jadi, contoh kasusnya di sini, saya punya data. Datanya ini ada 5 perusahaan, di mana 5 perusahaan ini ada, ini kodenya ya, ada BTEL, EXCL, Friend, sampai Telkom, LKM. Di mana datanya ini dari tahun 2014 sampai tahun 2018. Jadi di sini ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 perusahaan, dia diteliti selama 5 tahun. 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 perusahaan, 1, 2, 3, 4, 5 ya. 5 perusahaan, kemudian dia diteliti selama 5 tahun. Nah, ini istilahnya namanya data panel. Ya, kenapa data panel? Karena datanya itu mengandung unsur cross section. Cross section itu perusahaan-perusahaannya ya, lebih dari satu perusahaan, dan dia diamati juga beberapa tahun, time series, tahun 2014 sampai tahun 2018. Jadi ini istilahnya namanya data panel, gabungan antara mengandung unsur cross section dan time series, seperti itu. Jadi ini data harga saham, ini ROA, ini ROE. Nah, kita bisa melihat di sini contoh untuk perusahaan BTEL di tahun 2014, nilai harga sahamnya Rp50. Kemudian nilai ROA-nya dalam persen negatif 37,84%. ROE-nya 74,03. Seperti itu ya. Nah, data ini sudah saya sajikan ke dalam Excel. Nah, ini datanya dalam Excel. Kemudian saya buat seperti ini. Nah, ini dia. Datanya itu namanya data input Stata. Nah, ini nanti data ini akan diimport atau dibaca ke dalam Stata. Ya, ini datanya. Nah, kemudian kita lanjut lagi. Ini dia. Jadi dari data ini kita coba ingin mengetahui berapa persen variabel ROA ROE mampu menjelaskan atau mampu mempengaruhi harga saham. Apakah ROA ROE secara bersama-sama atau simultan berpengaruh signifikan terhadap harga saham pada tingkat signifikansi 5%? Kemudian apakah ROA berpengaruh positif atau negatif terhadap harga saham? Kemudian apakah pengaruh tersebut signifikan? Kemudian
apakah ROE berpengaruh positif atau negatif terhadap harga saham? Kemudian apakah pengaruhnya signifikan? Nah, jadi 5 ini yang akan kita coba cari tahu, kita uji. Nah, pertama kita coba input datanya, kita import datanya ke dalam Stata. Di sini saya menggunakan Stata versi 16. Sekarang kita coba import data yang ini ya, kita coba masukkan ke dalam Stata. Caranya itu pilih file, kemudian pilih import, pilih ini Excel spreadsheet. Nah, kemudian di sini pilih browse. Nah, di sini kita mencari, nah ini dia data input Stata. Kita pilih open. Di sini judulnya nggak perlu ikut. Kita pilih import first row as variable names. Kemudian kita pilih OK. Nah, ini datanya sudah berhasil muncul ke dalam Stata. Nah, jika kita ingin melihat datanya, kita pilih data, pilih data editor, sama data editor ini. Maka datanya sudah bisa kita lihat seperti ini. Ada sektor, ada kode, tahun, harga saham, ROA. Ya. Jadi sekarang kita sudah berhasil mengimport data dari Excel ke Stata. Nah, ini ya. Selanjutnya kita akan melakukan uji normalitas, ya. Nah, di mana untuk melakukan uji normalitas, kalau dalam regresi yang diuji normalitas itu data residualnya. Ini teorinya ya. Nah, ini dia. Jadi asumsi normalitas yang dimaksud adalah distribusi dari residualnya atau error diasumsikan menyebar normal. Nah, di sini saya kita pertama harus melakukan regresi dulu ya. Kita lakukan regresi dulu. Ini kodenya sudah saya siapkan ya. Ini dia. Ini kodenya seperti ini ya. Kodenya sudah ada. Nah, seperti ini. Nah, kita harus melakukan regresi dulu ini. Kita lakukan regresi dulu. Kita lihat variabelnya tadi di sini ada harga saham. Jadi di sini saya close saja. Jadi kita coba lakukan regresi. Kita lakukan regresi harga saham, ya, kemudian terhadap ROE. Nah, di sini harus Y-nya dulu, Jadi kita melakukan regresi harga saham, ya, di mana harga saham ini variabel yang dipengaruhi, ROE variabel yang mempengaruhi. Jadi tinggal kita copy, kita regres. Maka kita dapatkan hasil regresinya seperti ini. Tapi kita akan melakukan uji normalitas terlebih dahulu, maka kita harus dapatkan data residualnya. Ini kodenya. Kita dapatkan data residual dulu dengan perintah ini. Nah, dengan begini kita akan mendapatkan data residual, nanti muncul. Nah, ini data residualnya udah ada. Nah, kemudian dari data residual ini, kita lakukan uji normalitas. Di sini saya menggunakan uji normalitas Shapiro-Wilk, as-Wilk. Jadi kita buat di sini as-Wilk dari data residual. Coba ya, di sini kita copy, kita pindahkan di Stata, enter. Nah, di sini sudah muncul ya hasil uji normalitasnya. Di sini diketahui nilai probabilitasnya dari uji normalitas untuk data residual 0,58059. Karena di atas 0,05 berarti data residualnya berdistribusi normal. Berarti dari sisi asumsi normalitas data residual sudah terpenuhi. Ini kan nilai probabilitasnya 0,58059. Sama ya. Oke. Karena dia di atas 0,05 maka hipotesis 0 diterima, yakni residual berdistribusi normal. Jadi dari sisi uji normalitasnya sudah terpenuhi. Sekarang kita akan melakukan uji multikolinearitas dengan menggunakan nilai VIF, variance inflation factor. Di mana nilai VIF yang disarankan itu dia harus lebih kecil daripada 10. Ya. Nah, kita tinggal tuliskan di bawahnya dengan perintah VIF ya. Seperti ini. Maka kita tinggal pindahkan di sini VIF, maka enter. Nah, kita lihat nilai VIF-nya.
nilai VIF dari ROA 1,22, nilai VIF dari ROE 1,22. Di mana dia di bawah dari 10 maka tidak terjadi multikolinearitas. Kan? Nilai VIF dari ROA adalah 1,22, nilai VIF dari ROE 1,22, di mana dia lebih kecil daripada 10 ya, maka tidak terjadi multikolinearitas. Berarti uji normalitas udah lolos, uji multikolinearitas udah lolos, dia nggak terjadi multikolinearitas. Nah, selanjutnya kita akan melakukan uji heteroskedastisitas. Apakah terjadi hetero atau tidak? Nah, dia itu kan nggak boleh terjadi hetero. Jadi di sini saya menggunakan uji Glatzer ya. Kita gunakan uji Glatzer seperti ini. Nah, ini kodenya. Di sini kita harus membuat variabel baru. Gen itu generate, kita membuat variabel baru namanya absolute residual ya. Kemudian data residual tadi, ini data residual ini kita absolutkan. Ya. Jadi ini artinya adalah kita membuat variabel baru bernama ABS residual atau absolute residual, di mana datanya itu diperoleh dengan cara mengabsolutkan data residualnya. Absolut itu artinya nilainya menjadi tak negatif, ya seperti itu. Kita coba, kita copy. Nanti akan muncul nih variabel baru di bagian variabel. Enter. Nah, akan muncul nih ABS residual. Kalau kita mau lihat datanya juga bisa di sini ya. Nah, ini kan absolute residual nih, datanya seperti ini. Jadi yang negatif bakal jadi positif ya. Kalau yang positif dia tetap. Seperti itu. Nah, setelah terbentuk absolute residual, selanjutnya kita akan melakukan regresi. Di sini kita melakukan regresi, kita regresikan, kita regres absolute residualnya sebagai variabel dependent terhadap ROA sama ROE-nya. Tinggal kita copy di sini. Kita pindahkan ke statanya. Nah, ini dia. Di sini kita sudah melakukan regresi, di mana absolute residualnya sebagai variabel tak bebasnya, ROA-ROE sebagai variabel bebas. Nah, dikatakan tidak terjadi hetero jika nilai probabilitasnya itu di atas 0,05. Contoh nilai probabilitas dari ROA-nya 0,596 ya dari hasil uji Glatzer-nya. Kemudian nilai probabilitas dari ROE-nya 0,640. Jadi kita melihat untuk variabel independennya aja, konstannya nggak perlu. Jadi 0,596 kan lebih besar dari 0,05, 0,640 juga di atas 0,05. Artinya apa? Artinya dia tidak terjadi heteroskedastisitas. Ini kan diketahui nilai probabilitas dari ROA 0,596 ini ya. Untuk ROE-nya 0,640. Oleh karena nilai probabilitas ROA-ROE di atas 0,05 maka asumsi homoskedastisitas dipenuhi. Atau dengan kata lain tidak terjadi heteroskedastisitas. Seperti itu. Nah, setelah lolos dari uji hetero, kita melakukan uji autokorelasi ya. Uji asumsi tidak terjadi autokorelasi dengan menggunakan uji run ya. Jadi perintahnya seperti ini. Jadi langsung aja kita menggunakan uji runs dari data residualnya. Jadi kita melakukan uji runs untuk data residualnya. Tinggal kita pindahin ke dalam stata. Nih. Nah, ini dia. Sorry, ini komennya nggak diketahui ya. Perintahnya runs di sini tertulis gimana? Oh, di sini. Oh, run test. Sorry, ini run test ya. Jadi run, sini ada tes. Oke, kita copy, kita pindahkan di sini. Nah, sorry, perintahnya run test ya. Di sini kita cukup mengamati nilai probabilitasnya aja. Di sini 0,54 karena sudah di atas 0,05 ya. 0,54 di atas 0,05 berarti tidak terjadi autokorelasi. Sudah lolos. Kita bisa melihat di sini kan 0,54. Berdasarkan hasil uji runs, nilai probabilitasnya 0,54 di atas 0,05, maka asumsi non-autokorelasi atau tidak terjadi autokorelasi dipenuhi. Berarti uji asumsinya udah lolos semua. Normal, dia normal, multi, dia tidak terjadi multikol, hetero, dia tidak terjadi hetero, autokorelasi,
dia tidak terjadi autokorelasi. Barulah sehabis dari sini kita coba kita coba lihat nilai koefisien determinasinya atau R-square. Sebenarnya sudah ada hasilnya tadi paling atas. Kita nih hasilnya paling atas ini ya. Kita bisa aja regres ulang misalkan di sini. Regres dari harga saham ROA, ROE. Nah, muncul di sini. Di sini nilai koefisien determinasinya bisa dilihat dari R-square-nya. Nilainya 0,3314 yang berarti apa? Artinya ROA sama ROE mampu menjelaskan atau mampu mempengaruhi variabel harga saham sebesar 33,14%. Ya. Nah, kemudian kita lakukan lagi uji F ya, uji pengaruh simultan. Di sini kita bisa melihat nilai prop F-nya ya. Di sini nilai prop F-nya 0,0119 ya. Karena lebih kecil daripada 0,05 artinya ROA dan ROE secara bersama-sama atau simultan itu berpengaruh signifikan terhadap si harga sahamnya. Ini uji F ya. Terakhir kita melakukan uji T ya. Untuk uji T ini kita bisa melihat pertama saya mau melihat nilai koefisiennya dulu. Koefisien untuk ROA di sini 15,62. Koefisien untuk ROE 27,74. Nah, di sini kan nilainya positif ya. 15,62 kan tuh positif. 27,74 juga positif. Ya, karena dia positif artinya ROA berpengaruh positif terhadap harga saham, ROE juga berpengaruh positif terhadap harga saham. Maksudnya positif itu kalau ROA-nya meningkat, maka harga sahamnya juga meningkat. Itu maksudnya positif. Begitu juga ROE-nya kan positif nih, 27,74. Kalau ROE-nya meningkat, maka harga sahamnya juga meningkat. Tapi kalau negatif, dia berbanding terbalik. Kalau ROA-nya meningkat, harga saham turun. Nah, itu negatif. Nah, ini kan kasusnya kan positif ya. Jadi ROA sama ROE dia berpengaruh positif. Nah, setelah kita tahu pengaruhnya positif, kita bisa lihat nilai probabilitasnya. Ini dia. Nah, dari sini bisa kita lihat untuk nilai probabilitas untuk si ROA 0,004. Sementara nilai probabilitas untuk ROE 0,067. Dia dikatakan berpengaruh signifikan kalau di bawah 0,05. Jadi kita bisa lihat untuk ROA-nya nilai probabilitasnya 0,004. Itu dia lebih kecil daripada 0,05, artinya ROA itu berpengaruh signifikan terhadap harga saham. Maksudnya signifikan itu pengaruh ROA terhadap harga saham itu sangat kuat berdasarkan penilaian statistik. Tapi kalau ROE, dia nilai probabilitasnya 0,067. Dia di atas 0,05. Jadi ROE itu tidak berpengaruh signifikan terhadap harga saham. Artinya, pengaruh ROE terhadap harga saham itu tidak cukup kuat berdasarkan penilaian statistik. Nah, jadi mana yang lebih kuat pengaruhnya? Mana yang signifikan, yang kuat pengaruhnya, ROA atau ROE? Maka jawabannya ROE. Semuanya berpengaruh. Kita bisa lihat ini nilai pengaruhnya sama-sama positif. Cuman dari dua pengaruh positif itu yang signifikan, yang cukup kuat pengaruhnya terhadap harga saham adalah si ROE-nya. Sementara si ROA-nya, sementara si ROE-nya tidak terlalu kuat pengaruhnya atau nggak signifikan. Oke teman-teman, demikianlah video penjelasan dari saya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.